Oke, baik. Ya, selamat malam semuanya. Eee, jadi kuliah berikutnya kita akan membahas tentang petrokimia ya, yang nanti saya bahas secara garis besar saja ya, yang lebih lengkap bisa Anda lihat di buku ajar yang sudah saya share. Jadi petrokimia ini adalah membahas bahan-bahan kimia yang diproduksi dari minyak bumi. Nah, kita tahu ada beberapa contoh produk petrokimia adalah metanol, kemudian senyawa olefin dan polimer, lalu resin, hidrokarbon dan C5, senyawa aromatik itu senyawa yang lingkar ya, bentuk lingkar, kemudian ada bahan bakar dan oktan dan bahan kimia anorganik. Ya, jadi eh, bahan baku dari petrokimia itu adalah ada dua. Yang pertama berasal dari gas alam. Nah, gas alam itu sebagian besar kompon utamanya CH4, metan. Lalu metan ini bisa kita konversi menjadi metanol atau di unit lain bisa juga menjadi amoniak ya. Kemudian produk lainnya gas alam ini ada juga C2, C3, C4. Jadi menjadi produk-produk penghilangan. Jadi kilang berdasarkan berarti titik. Yang kedua minyak bumi. Nah, minyak bumi itu sebagian besar adalah etan, propan, dan butan, dan juga bahan naphtha. Nah, dari etan menjadi etilen, propilen, terusnya. Jadi, ini adalah bahan-bahan yang disebut bahan kimia petro. Nah, setelah ini diproses menjadi bahan-bahan kimia yang eh, lebih digunakan secara langsung. Nah, contoh yang pertama adalah proses konversi etan menjadi etilen. Ya, jadi ini misalkan produksi etilen dengan proses perengkahan steam ya dari etan. Jadi gas alam pertama kali kemudian didestilasi ya, lalu ada menjadi gas yang termundikan yang ringan dan ada NGL, natural gas liquidnya. NGL-nya kemudian difraksinasi lagi menjadi etan, propan, terusnya. Lalu dari sini menggunakan furnace ya suhu tinggi ini menggunakan energi radiasi ya. Suhunya sekitar hampir 900 derajat Celcius ya. 500 ke atas ya. Jadi kalau suhu di atas 500 biasanya menggunakan energi radiasi lalu dipecah menjadi senyawa etilen, propilen dan buten. Ya. Jadi dari alkana menjadi alkena. Ya. Jadi proses menjadi alkana menjadi alkena. Kemudian dari metan ini adalah pohon industri. Dari metan kita menjadi berbagai macam produk. Ya. Ya, jadi kalau misalkan Anda mau lebih detail, bisa searching di buku. Misalkan Anda pengen tahu eh, ininya apa diagram alur prosesnya lebih detail. Ini kan hanya blok diagram saja. Ya, misalkan metan menjadi hidrogen cyanida, itu bagaimana? Nah, itu lengkap nanti. Jadi ini adalah rangkaian dari metan bisa menjadi berbagai macam, ya, asam urea, asam nitrat, amonium nitrat, amoniak. Jadi tergantung, ya, tergantung. Misalkan C4, kalau kita pirolisis itu menjadi karbon black sama hidrogen. Jadi memisahkan antara C dan H-nya.
Hidrogennya direaksikan dengan nitrogen menjadi amoniak. Amoniak proses menjadi asam nitrat atau juga bisa amonium nitrat. Ini pokok industri. Ya, Anda kalau ingin lihat lebih lanjut detail bisa lihat di searching di buku-buku atau di paten, jurnal atau juga di Google ya. Nah, bagaimana reaksi kimianya? Jadi yang penting kita belajar proses itu harus Anda tahu bersama kimianya bagaimana sifat-sifat kimianya ya dari reaksi tersebut. Nah, ini contoh metana menjadi hidrogen, metanol, bensin dan seterusnya. Jadi ini persamaan reaksinya. Misalkan metana menjadi hidrogen ya. Ternyata dengan H2O forming menjadi CO dan ini. Ini CO dan 3H2 dalam industri kimia dikenal dengan syngas atau gas sintetis. Kenapa? Karena dari dua gas ini bisa menjadi berbagai macam produk ya. Ya. Kemudian kalau metana menjadi metanol ya, ini pertama reaksinya steam forming dulu, lalu reaksi pergerasan gas air atau Swift gas water system atau Swift gas reaction CO2, lalu jenisnya H2 menjadi metanol. Nah, kalau CO2-nya itu bisa menjadi dengan N2 menjadi amonia. Ya. Nanti dibahas lebih lanjut ketika kita membahas pabrik amoniak dan pabrik urea. Kemudian metanol bisa menjadi bensin. Ya. Jadi misalkan bisa kita membuat metanol ya menjadi bensin menjadi menggunakan proses mobil atau action mobil. Jadi 2CH3OH ya menjadi CH3OCH3 lalu dikembali menjadi senyawa olefin atau senyawa alkana ya. Ya. Lalu metanol juga bisa menjadi formaldehid. Ya, ini eh, definisinya saja. Untuk persamaan reaksinya nanti bisa lihat di buku ya. Kemudian juga metanol juga bisa menjadi metana terklorinasi. Misalkan Anda tahu apa sih metana terklorinasi? Nah, ini bisa dicari di buku, dibaca gunanya untuk apa saja metana terklorinasi itu. Jadi, misalkan metil klorida, metil diklorida, karbon tetrahidrat atau kloroform itu apa saja kegunaannya ya. Jadi atau bisa lihat di Google kalau misalkan Anda eh, malas membuka bukunya ya. Nah, misalkan ini proses lain lagi. Jadi ada beberapa proses. Jadi kalau nanti Anda perancangan pabrik itu mesti judulnya misalkan rancangan pabrik metanol dari metan dengan proses apa. Nah, kita lihat ada proses 1, proses 2 dan proses 3. Ya, misalkan bisa dari gas buang, flare gas, gas alam atau biogas. Nah, ini 3 sumber gas ini mengandung C4. Lalu C4 ini bisa ini direaksikan menggunakan pertama dihidrasi, lalu dengan katalis CuCN itu kemudian eh, apa namanya menjadi metanol, ya, atau proses langsung, ya, atau proses kumor. Nah, jadi metanol ini bisa menjadi berbagai macam produk yang sangat banyak. Dan ini konsumsinya 30 juta lebih. Nah, jadi ini. Nah, kalau misalkan proses diagram dasarnya, ya, jadi kalau nanti Anda skripsi, itu mesti ditanya flow sheet dasarnya mana. Ini namanya flow sheet dasar. Nanti dikembangkan, tinggal ditambahkan pompa, ditambahkan apa gitu. Jadi misalkan metana menjadi hidrogen, ya, itu prosesnya seperti ini, ya. Metanafit, kemudian metanafuel, dihilangkan sulfurnya, lalu direaksi reformasi, ya, di reformer, ya.
Apa sih reformer itu? Nah, ada di definisinya di buku itu, ya. Itu juga kemarin sudah dibahas pas kita bahas, eee, penghilangan minyak bumi, ya. Ada shift reaktor yang dari shift reaction, ya. Kemudian dari sini dihasilkan hidrogen dengan kadar 75%, lalu diproses dipurifikasi lagi menjadi hidrogen murni. Ya, kan beberapa negara mengembangkan mobil berbahan bakar gas hidrogen. Kenapa? Kalau hidrogen ditambah ketemu oksigen, itu produknya air murni. Ya, ada juga sekarang yang kita tahu di Indonesia itu baru mobil dengan tenaga listrik, ya. Tapi di negara-negara maju sudah ada yang mobil menggunakan gas hidrogen. Tapi memang gas hidrogen itu semua itu ada plus minusnya. Kalau gas hidrogen berarti kita bukan tangki yang sangat tebal, tekanannya tinggi, dan dampak lain efek negatifnya adalah bisa ledakan kalau nggak hati-hati. Namun demikian lebih efisien ya dibandingkan dengan energi listrik. Tapi tingkat keamanan harus tinggi. Nah, ini misalkan proses lagi, proses diagram misalkan metal menjadi bensin. Jadi di slide sebelumnya ada reaksinya. Nah, ini proses dasarnya. Nah, dari proses dasar ini nanti Anda rancang detail dengan pompanya bagaimana, kompresor berapa tekanannya, suhunya berapa, semua dihitung nanti. Di neraca masanya, neraca panasnya, kemudian baru perancangan reaktornya, ya semuanya. Jadi ini, jadi PIK itu belajar posisi dasar, ya. Kemudian bisa juga misalkan metal jadi formaldehid, ya. Di awal kita bisa reaksinya. Kemudian diproses ini salah satu contoh proses saja ya. Jadi misalkan metanol dipompa dengan pompa metanol, lalu dipanaskan, lalu reboiler dirubah fasanya menjadi gas, ya ini cair gas, kemudian di apa namanya, dicampur ya dengan udara ya, lalu masuk ke reaktor. Nah, metanol dengan oksigen menjadi formaldehid. Ya, contoh yang biasanya itu formalin ya, formalin Anda tahulah. Formalin itu digunakan untuk bahan pengawet makanan. Itu sebenarnya bahan pengawet ya, bukan untuk makanannya. Mohon maaf biasanya untuk yang apa air misalnya begitu, atau biasanya untuk di urea, biar licin itu urea formaldehid ya, tambahkan formaldehid tidak anti caking ya, karena urea itu sangat higroskopis, dilapisi formaldehyd dia tidak terjadi caking. Caking itu nanti butiran ureanya tidak saling melekat. Nah, jadi seperti ini. Oke, kemudian di buku itu juga dibahas bagaimana metana menjadi amoniak, asam nitrat, dan urea. Jadi ini persamaan reaksinya. Nanti ini kalau di perancangan pabrik harus bahas lebih detail ya. Misalkan ini reaksinya searah atau lawan arah, seimbang atau tidak, berapa suhunya, berapa tekanannya, bagaimana kajian termodinamika, kajian kinetiknya, dibicara lebih mendetail ya. Kemudian ini yang tadi ada yang meledak menjadi asam nitrat, proses Oswald, meledak menjadi urea. Jadi itu ya. Nah, ini khusus dibahas di ini nanti di mata kuliah pas perancangan amoniak. Ya, memang untuk petrokimia kita belajar secara general. Biar Anda tahu industri petrokimia itu industri yang paling besar dunia, paling banyak ini produk ininya. Nah, nanti di mata kuliah, maaf di bab ketika bahas amoniak kita akan bahas lebih detail. Misalkan di preforma itu reaksinya apa yang terjadi, bagaimana pengaruh suhu, tekanan, dan seterusnya. Secondary reformer, mengapa ada perlu secondary reformer? Kenapa nggak satu saja reformernya? Bisa nggak satu? Nah, nanti bahas di amoniak lebih detail dan seterusnya ya. Nah,
Ini tadi amonia punya asam nitrat fosfat seperti ini, ya. Jadi flow sheet diagram ininya dasarnya, ya. Oke, ya saya cepat saja ya. Nanti bisa detail bisa di buku. Kemudian ini proses produksi urea dari amoniak, ya. Urea dari amoniak kita tahu ini liquid amoniaknya, ya. Kemudian ini proses destilasi, ya, memisahkan karbamat, amonia dan urea ini proses timbangan, lalu ada flash drum, masuk ke sini, molten tank, vakum, lalu di Perling tower. Nah, nanti barangkali nanti suatu Anda kerja, praktek kerja di pabrik urea, misalkan di PPT Pupuk Kaltim, Pusri, atau di Gresik, atau juga di Kujang, Jawa Barat itu ya. Nah, Anda akan melihat pabrik urea lebih detail lagi. Ya, nah, jadi metanol banyak banget tadi ya. Kemudian metanol juga bisa menjadi apa lagi? Menjadi gas estilen, PV, dan seterusnya. Jadi ini pohon industri metana. Kita bahas misalnya metana. Jadi misalkan metanol estilen. Lalu estilennya menjadi kloropro atau fluoroklorida, PVC, metanol formaldehid, metanol hidrogen cyanida, ya. Metanol juga menjadi pengolahan langsung. Jadi bisa by step menjadi asetil atau juga bisa menjadi langsung. Ya. Jadi memang pada dasarnya kimia itu seperti A tambah B menjadi AB. Kemudian AB diurai lagi menjadi seterusnya, yang kita akan rutenya mana yang paling lebih ekonomis. Jadi orang mencari bagaimana memproduksi, misalkan saya memproduksi formaldehyid itu berbagai cara, bisa dari metanol atau metana dan seterusnya. Tinggal mana yang lebih ekonomis. Nah, ini contoh flow diagram dasar metana menjadi gas asetilen. Jadi menjadi rantai 3 C2H2. Nah, ini menggunakan thermal conversion, ya. Jadi ini proses penjagaan reaksi menjadi, atau proses yang kedua dengan oksidasi parsial metan. Jadi kalau oksidasi total berarti dia menjadi CO2 dan H2. Tapi kalau parsial dia menjadi C2H2. Ya, ini prosesnya ya. Oke. Nah, yang pertama dari kita bicara metan. Yang kedua, bagaimana etilen? Nah, ya. Sebenarnya kita mau bahas etan juga, tapi nanti kelamaan. Ya, kita potong ke ikatan rangkap 1, ya. Rangkap 2, C2H2, etilen. Nah, etilen misalkan menjadi zigonata menjadi polietilen. Nah, ini polimer ya, kalau dipakai. Kalau dengan oksigen dia menjadi etilen oxide. Kalau misalkan Anda tahu etilen oxide itu apa, manfaatnya untuk apa, ya. Saya lebih senang Anda belajar sendiri, ya cari di internet. Misalkan etilen glikol itu apa? Ya, ini apa gitu, dicari. Bagaimana bentuknya, apanya. Jadi rasanya lebih tahu, ya. Jadi peluangnya tinggi ya. Saya berharap misalkan Anda begini, etilen glikol, misalkan. Etilen glikol itu apa tuh? Selama ini Indonesia impor apa ekspor? Oh banyak impor. Nah kalau impor, bisa nggak Anda kalau jual pengusaha tinggi, saya mau bikin pabrik etilen glikol lah ke depannya. Nah, monggo. Makanya dari sekarang kalau bisa itu Anda tuh selama ini memang orang Indonesia beda dengan orang Chinese ya. Kalau Indonesia itu pikirannya maksudnya negara Cina ya. Indonesia itu begitu lulus pikirannya adalah kita mau jadi pekerja. Padahal kita jadi pengusaha. Ya, jadi saya harap Anda mulai sekarang merubah mindset-nya. Bikin dalam hidup itu cita-cita yang setinggi langit. Jangan jadi pekerja, jadi pengusaha. Nah, pengusaha kan lebih tinggi dari pekerja. Mungkin Anda bekerja dulu 5 atau 10 tahun lalu nggak jadi pengusaha. Beberapa alumni itu seperti itu. Dia bekerja di perusahaan, katakan water treatment. Setelah itu 5 tahun, 10 tahun dia punya ilmunya, dia bikin pabrik sendiri. Dengan modal tabungan plus minjam dari perbankan. Kan lebih jauh. Lebih bermanfaat ya.
selain Anda mendapatkan uang, Anda juga bisa membuka lapangan kerja dan terus-menerus, ya. Jadi tinggal ini saja Anda lihat, makanya dalam perancangan pabrik kimia mesti bab 1 tuh bahas kebutuhan. Misalnya kita pabrik perancangan atilen glikol, dia selama ini kebutuhan Indonesia berapa impornya. Nah, kita mau menutupi impor tersebut bikin pabrik baru, ya, dan seterusnya. Jadi dari etilen itu berbagai macam produk. Misalkan stiren, stiren itu apa sih? Benzen itu apa? Etilen benzen itu apa? Jadi ini namanya intermediate product, bisa langsung bermanfaat, juga bisa untuk digunakan lebih lanjut, ya. Stiren itu apa? PVA, polyvinyl alkohol itu apa? Ya, polyvinyl asetat maksudnya, ini polyvinyl klorida. Jadi silakan. Kemudian propilen. Nah, propilen itu berarti C3, ya. Ya. Jadi banyak sekali. Ada polypropilen, ada penol, aseton, deterjen, butanol, gliserol. Gliserol itu sering disebut. Apa tuh gliserol? Ya, asetonitril. Jadi silakan ini. Ya, ini namanya pohon industri dari polipropilen menjadi bermacam-macam produk petrokimia. Kemudian dari butilen. Nah, butilen apa? Ya, C4 menjadi poliisobutilen, metil ester keton MEK, ya, isopropyl alkohol, ya, polimer atau isobutilen, ya, dan seterusnya. Ya. Kemudian dari benzen sendiri bagaimana? Benzen itu adalah C6H6, ya. Itu menjadi berbagai macam. Jadi misalkan nilon 6. Nilon 6 itu adalah bahan yang kita pakai baju kita ini. Itu nylon. Atau bisa juga orang dalam bahasa poliamid, ya, dikasih PA, ya. Jadi nilon. Ada bisphenol. Bisphenol A itu apa ya? Nah, dan seterusnya. Jadi ya kita nggak mungkin kita bahas semua, belajar ini benzen menjadi siklosa itu satu. Kalau Anda pengen diagram proses, ada di Google, benzen menjadi siklooksen bagaimana, dari seperti wah itu banyak sekali, ya. Nggak mungkin kita belajar semuanya. Tapi saya tahu kan pohon historinya. Jadi seperti itu, ya. Jadi kalau misalkan Anda saya mau mengembangkan industri ikan, cari di Google pohon industri ikan. Yang mungkin dengan bahasa Indonesia, ya bahasa Inggris, ya. Karena literasi dalam bahasa Indonesia masih terbatas. Tapi kalau ini nanti Anda bisa dari ikan tuh bisa menjadi apa saja sih. Nah, nanti Anda akan terbuka, oh, bisa menjadi gelatin, bisa menjadi alat bahan kosmetik yang harganya mahal dan seterusnya. Silahkan, ya, tepung ikan atau mungkin menjadi minyak omega, itu minyak ikan sudah akan jadi banyak puluhan atau ratusan produk dari ikan tersebut. Jadi pohon industrinya. Nah, pohon industri misalkan industri tree kalau bahasa Inggrisnya, ya, industry trees of fish gitu. Ya. Sama ini. Ini pohon industri dari benzen, ya. Nah, berikutnya adalah kita misalkan contoh yang yang spesial di buku dibacakan Fisher Tropsch. Jadi Fisher Tropsch itu apa? Fisher Tropsch itu adalah eh, bahan bakar hidrokarbonik cair dan berbagai produk kimia yang lain dapat diproduksi dari syngas melalui sintesis. Nah, ini dua orang ahli kimia Jerman, ya, dengan reaksi kimia seperti ini rumusnya 2N+1H2 plus NCO jadi ini. Nah, jadi di Afrika itu banyak sekali batu bara ceritanya itu. Terus di sana butuh bensin tapi nggak ada minyak bumi, crude oil-nya nggak ada. Apa yang mereka lakukan? Dengan pencairan batu bara menggunakan proses Fischer-Tropsch ini. Jadi batu bara menjadi diesel, minyak diesel, bisa. Nah ini. Jadi dengan cara apa? Batu baranya itu digasifikasi dulu menjadi syngas. Nah, dari CO dan 2 itu bisa menjadi gasoline, diesel, dan lubrikan base oil.
Ya, ada 2, LTS atau HTS. Ya, jadi tergantung ya. Jadi seperti ini. Nah, spesial itu sangat terkenal karena di sana di Afrika Selatan itu tidak ada sumber minyak bumi. Lalu dia mengkonversi dari batu bara menjadi bahan bakar cair. Nah, terus apa sih hubungan antara kilang dan pabrik petrokimia? Nah, jadi kilang ini memasok beberapa bahan baku untuk pabrik petrokimia, tabel 16.1. Sedangkan petrokimia primer dibagi menjadi 3 kelompok, olefin, aromatik, dan gas sintesis. Jadi olefin kan banyak dari kita sudah belajar ya. Ada metan, ada etilen, etan, itu atau aromatik yang lingkar dan gas sintesis 2 layers, N2 dan H2. Maaf, CO dan H2. Nah, misalkan prosesnya apa? Nah, proses pemurnian penghilangan gas ya. Apa sih petrokimianya atau bahan bakunya, produknya? Nah, ini C2C4 parafin dan olefin, kemudian di olefin plant menjadi polimer. Proses hidrotitik nafta dari nafta clean yang bersih menjadi olefin plant menjadi polimer. Nah, jadi hasil endingnya adalah polimer ya. Nah, polimer itu ada di mana-mana. Biasanya kalau kita biasanya polimer tuh menyebutnya plastik. Ya, polimer itu semuanya polimer ya. Baju kita ini apa casingnya HP kita, termasuk monitornya laptop, ya itu semua polimer. Nah, itu produk akhir itu polimernya. Jadi polimer itu dengan rekayasa kimia kita mencari sifat seperti apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin mencari material yang bisa bening seperti air, tapi dia apa namanya tahan panas gitu, tipis tahan panas, itu bisa dibuat nanti di rekayasa. Tapi bukan kaca. Kalau kaca gampang pecah. Nah, itu misalkan akrilik katakanlah gitu, ya. Nah, kemudian dari situ akhirnya ada sinergi antara kilang dan pabrik kimia. Makanya biasanya kalau di situ ada kilang, biasanya ada pabrik kimianya, ya. Biasanya berdekatan. Misalkan kalau di situ ada sumber minyak bumi, itu mesti ada pabrik kilang menghasilkan bahan bakar plus pabrik kimia. Ya. Jadi seperti itu ya. Ini ada yang suara masuk. Oke, kita lanjut lagi ya. Ya, ya, ternyata sudah selesai. Baik, jadi itu pengantar dari bab petrokimia. Ini penjelasnya Anda nanti bisa baca di buku. Ya, jadi materi ini saya nggak akan menjelaskan semuanya karena akan sangat panjang dan memang ini sebagai apa namanya memacu Anda untuk membaca e-booknya dan juga membaca literatur lainnya. Ya, oke, mungkin saya cukup. Silakan kalau ada pertanyaan. Ya.